Kelompok 1 akan menjelaskan sistem subak di Bali. Mohon disimak ya. Hai Ge. Ini dari kelompok 1 akan menjelaskan sistem subak di Bali. Iya. Struktur organ Kedengeran gak sih Anda? Iya. Hubungan adalah Trihita Karana adalah yang pertama adalah Subak didefinisikan bukan hanya sebagai sistem pengairan teknis, melainkan sebuah lembaga sosial religius yang memiliki otonomi penuh. Secara teknis, subak adalah sistem manajemen air untuk lahan pertanian atau sawah yang menggunakan prinsip gravitasi dan teknologi pembagian air tradisional. Secara filosofis, subak adalah pengejauhan tahan dari Trihita Karana, sebuah konsep spiritual Bali yang meyakini bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai jika terdapat keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Trihita Karana dijelaskan sebagai inti dari keberlangsungan sistem subak. Filosofi ini terdiri atas 3 unsur yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Paleman. Parahyangan adalah aspek yang menekankan hubungan harmonisasi antara manusia dan Tuhan. Dalam sistem subak, air dianggap sebagai anugerah suci dari Sang Hyang Widiwasa, sehingga kegiatan bertani dipandang sebagai bentuk rasa syukur dan pengabdian kepada Tuhan. Implementasinya terlihat dari berbagai upacara pertanian seperti muat emping saat air pertama masuk ke sawah, magepak ketika padi mulai berisi, dan modalin dewan ini sebagai syukuran setelah panen. Selain itu, setiap subak juga memiliki pura khusus, seperti Pura Dalam Tambuk dan Pura Ulin Sungi yang menjadi pusat kegiatan spiritual para petani. Pawongan adalah hubungan manusia antar sesama. Pengertian ini adalah dari sistem subak, menekankan pada solidaritas, keadilan, dan musyawarah antar petani untuk menghindari krisis air. Implementasinya adalah hubungan ini diikat oleh hukum adat yang disebut awit-awit atau peraturan tertulis. Dalam Pawongan, setiap petani memiliki hak suara yang sama dalam rapat, paruman atau sangkep tanpa memandang status sosial di luar subak. Palemahan adalah hubungan manusia antar alam. Pengertiannya adalah aspek yang mengatur ruang fisik dan pelestarian lingkungan persawahan. Implementasinya yaitu mencakup pemeliharaan saluran irigasi, pembatasan alih fungsi lahan, dan aturan mengenai jenis tanaman. Petani diwajibkan menjaga kebersihan saluran air dan kesuburan tanah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap alam yang telah memberi mereka kehidupan. struktur organisasi subak. Yang pertama ada ketua subak atau pekaseh. Yang kedua ada pengawas air atau pangliman. Yang ketiga ada krama subak. Nah, krama subak ini dibagi menjadi 2, ada krama ayah dan ada krama pengapel. Yang keempat ada awik-awik atau hukum adat. Yang pertama ketua subak atau pekaseh, pemimpin tertinggi yang dipilih langsung oleh anggota untuk masa jabatan tertentu, biasanya 5 tahun. Tugasnya sangat berat, mulai dari memimpin ritual, mengatur distribusi air, hingga mewakili subak dalam urusan luar. Yang kedua ada pengawas air atau pangliman, petugas yang bertanggung jawab langsung di lapangan. Ia adalah polisi air yang memastikan pembagian air berjalan sesuai jadwal, terutama saat musim kemarau, di mana sistem pergiliran air diberlakukan. Yang ketiga ada krama subak atau anggota. Krama subak ini dibagi menjadi 2, ada krama ayah dan krama pengapel.
Kerama ayah adalah anggota aktif yang menggarap sawah sendiri dan wajib ikut gotong royong visi. Kerama pengampel adalah anggota yang memiliki sawah tetapi tidak bekerja secara fisik, sehingga kontribusinya diganti dengan iuran uang atau barang. Yang keempat ada awig-awig atau hukum adat. Konstitusi atau aturan main di dalam subak, isinya mencakup jadwal tanam, tata cara pembagian air, denda bagi pelanggar, misalnya yang mencuri air atau tidak hadir rapat, hingga aturan mengenai upacara. Pengairan tradisional bukan hanya tentang mengairkan air, tetapi juga menunjukkan keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang pertama ada tektek atau tungku, yang kedua ada sistem air, dan yang ketiga ada saket atau rantai. Teknik atau temuku yaitu alat pembagi air yang dibuat dengan ukuran tertentu. Pembagian air dilakukan secara proporsional. Jadi semakin luas lahan, semakin besar aliran air yang diterima. Hal ini menunjukkan adanya keadilan distribusi. Sistem pinjam air yaitu ketika petani yang membutuhkan air lebih banyak bisa meminjam dari petani lain berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini mencerminkan kuatnya solidaritas antar petani. Sangkep atau rapat rutin yang menjadi tempat pengambilan keputusan bersama. Semua hal, mulai dari pembagian air hingga penentuan waktu tanam, dibahas secara terbuka dan transparan. Sekian pemaparan dari kami. See you!